Oke pemirsa, senang sekali Anda masih tetap mengikuti program di Development hingga saat ini. Dan saya akan langsung ke Ibu Dina Wisnu. Bu Dina, tadi Anda sempat menyentuh soal aksi. Nah, kita ini kan sering dikritik sebagai bangsa NATO, kan, no action talk only. Nah, ini dalam situasi seperti sekarang yang semuanya harus serba cepat, kalau kita tetap seperti itu kan repot ya? Repot sekali, karena sekedar bicara dan soal tantangan, soal hambatan, tapi kita belum bicara ke aksi. Terakhir saya bicara misalnya dengan Ketua Kadin yang baru saja terpilih ya. Beliau orang yang sudah lama di dunia bisnis misalnya, dan beliau sendiri langsung bicara tentang misalnya pembangunan infrastruktur. Kita selalu bilang infrastruktur di Indonesia ini terbelakang ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Cina, negara yang notabene baru berapa tahun sih mereka masuk dan berintegrasi ekonomi dengan kita, baru 2001 kan. Tapi dalam jangka waktu 20 tahun belakangan mereka sudah berhasil membangun 60.000 kilometer jalan. Sementara Indonesia dalam jangka waktu 35 tahun kita baru 800 kilometer. Jauh sekali bedanya kan. Apa yang ada di situ kan? Kita biasanya bicara soal pemerintah kita, Pemda Jakarta udah bolak-balik bilang soal kemacetan. Itu mengganggu tidak hanya traffic di dalam kota, produktivitas orang-orang di dalam kota, tapi juga untuk jalur perdagangan, untuk menuju ke pelabuhan atau ke airport misalnya. Tapi apa yang terjadi? Negosiasi yang dilakukan itu terlalu berlama-lama. Ya kan? Jadi hal-hal yang sebenarnya kita tahu bisa diselesaikan. Pemerintah harusnya lebih tanggap, mempercepat. Yang kemudian kerjanya lamban di dalam birokrasi misalnya, gantilah. Mekanisme untuk memonitor pegawai negeri yang kemudian tidak mengerjakan tugasnya, bisa kan diciptakan. Hal-hal yang kecil semacam itu, termasuk juga misalnya perlindungan tenaga kerja. Kalau saya melihat itu isu yang sangat kritis, karena kepentingan bangsa yang paling sensitif dan mungkin juga menimbulkan ketegangan dalam negeri nantinya adalah kalau bangsa Indonesia menjadi yang dikorbankan dalam persaingan global tersebut. Ya kan? Karena jadi sekedar budak aja, tenaga kerja murah. Persis. Karena bisa dilihat lah seberapa sih kita dipandang oleh negara lain. Boleh dibilang kita dilihatnya masih citranya sebagai tenaga kerja yang murah kan. Padahal Anda tahu persis inovasi kita, anak-anak muda sekarang juga baik. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk promoting itu, untuk mempromosikan itu kan? Network mereka belum punya. Kadang-kadang di dalam mereka tinggal di daerah-daerah yang terpencil atau mereka hidup di Jakarta tapi tidak punya dana untuk melanjutkan sekolah karena harus fokus pada bekerja. Sementara bekerja menghabiskan waktu karena macet sepanjang hari misalnya. Hal yang semacam itu yang membuat kita stuck, macet hanya di masalah yang itu saja. Jadi kalau sekarang ini untuk memperkuat daya saing mereka di tingkat internasional, banyak pemerintah, terutama negara-negara maju atau negara-negara yang sadar gitu ya, mereka betul-betul membangun apa yang namanya e-government. Kemudian mereka juga menggunakan lobbyis yang betul-betul top kelas 1 gitu. Sekarang ini kan banyak sekali pemerintah negara maju, terutama mereka yang sadar bahwa mereka harus maju itu membangun e-government. Sekaligus mereka menggunakan atau bahkan menyewa para lobbyis kelas dunia gitu, agar mereka bisa mendapatkan modal atau teknologi yang mereka butuhkan sesuai dengan program pembangunan mereka gitu. Dan dalam hal ini kan Indonesia tergolong saya kira masih sangat ketinggalan. E-government masih dalam tahap yang berawal, belum sampai awal. Kalau kita lihat misalnya salah satu contoh paling konkret adalah Sismin Bakum aja masih ribut sampai hari ini. Nah, ini bagaimana? Begini, jangankan bicara soal e-government ya. Kalau menurut saya yang paling penting sebelum kita bicara untuk merekrut orang asing misalnya untuk bekerja untuk pemerintahan kita, kita perlu lihat dulu potensi dari orang-orang Indonesia sendiri. Kalau saya melihat kecenderungannya, tadi di luar sana ya, mulai ada wacana untuk bicara lagi tentang apa sih sebenarnya model pembangunan yang kemudian menguntungkan bagi negaranya, plus juga menang di tingkat global. Itu akan menjadi satu isu yang penting. Artinya bahwa orang-orang dari negara lain pun mereka bekerja ke luar negeri, misalnya ke Indonesia, tidak dengan otak yang kosong. Mereka juga punya semacam idealisme dan nasionalisme yang akan mereka bawa juga. Jadi akan lebih baik sebenarnya kalau lagi-lagi kita menaruh punya martabat lah
atas keahlian bangsa kita sendiri. Bangsa kita itu bangsa yang pandai juga, ada cukup banyak orang yang potensial, tapi ya itu tadi, mereka justru tidak menempati posisi-posisi yang penting. Dan ketika mereka berada dalam lingkaran luar ibaratnya ya, potensi yang bisa mereka lakukan hanya sangat terbatas sekali gitu. Jadi kalau saya sih sepakatnya memang cobalah reformasi birokrasi tadi dilaksanakan betul dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kemudian yang kedua untuk politik luar negeri kita sendiri, instrumen untuk mengukur, indikator mengukur keberhasilan itu juga perlu diperhitungkan ulang, dan agar kita di dalam negeri pijakannya kuat untuk kita standing up, berdiri tegak di luar negeri. Ini saatnya Indonesia tampil. Jadi kalau kita di dalam negeri tidak cukup kuat pijakannya, ya sayang ya, kita terbentur-bentur nanti. Ya, kemarin kebetulan saya nonton di sebuah acara TV asing, Al Jazeera. Di situ ada suatu diskusi di mana para eksekutif top keturunan Timur Tengah dikumpulkan. Salah satunya adalah Carlos Ghosn. Carlos Ghosn itu dia CEO-nya Nissan dan juga Renault. Orang yang berhasil menyelamatkan Nissan dari kebangkrutan adalah Carlos Ghosn. Orang Kolombia tapi 100% berdarah Libanon, 100% Arab itu. Dari para eksekutif ini kelihatannya sekarang ini juga dijadikan lobbyis oleh pemerintah negara-negara Arab. Untuk selain membangun citra negara-negara Arab juga supaya para lobbyis ini bisa betul-betul mendatangkan modal, teknologi, dan ekspertis tenaga-tenaga ahli ke negara Arab demi kepentingan Arab. Nah, apakah hal ini kan sebenarnya bisa juga dicontoh oleh Indonesia ya? Karena banyak juga sebenarnya orang Indonesia cukup sukses di luar negeri, meskipun tidak sebanyak orang Arab. Ya. Karena kemarin saya nonton Al Jazeera, saya kaget luar biasa bahwa ternyata demikian banyak orang Arab yang menduduki posisi puncak di perusahaan-perusahaan multinasional. Carlos Ghosn misalnya di Nissan dan Renault sekaligus. Persis. Ya. Kalau kita orang Indonesia kadang-kadang masih belum punya network yang bagus dengan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Di Amerika Serikat sendiri misalnya, saya punya beberapa teman yang memang duduk di posisi-posisi penting, misalnya di Honda yang ada di sana. Kemudian di perusahaan telekomunikasi mereka juga punya expertise di sana ya. Mereka cukup banyak orang Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di luar negeri dan mereka jadi miliuner di Amerika kan? Persis, dan mereka tetap nasionalis sebenarnya. Mereka tetap mengikuti perkembangan di Indonesia. Kenapa mereka tidak pernah kita rengkuh? Selama pengalaman mereka di luar negeri, mereka selalu bilang ya memang diundang kedutaan tapi hanya untuk ngobrol-ngobrol hahaha gitulah ya. Yang lebih real konkret untuk perubahan yang di dalam ini loh, yang manajemen di dalam ini yang kayaknya stuck dan masih di comfort zone untuk urusan yang ya santai-santai dulu lah ya. Pace-nya itu belum sense of urgency bahwa this is the time. Untuk tidak lagi kita bisa santai-santai, orang lain udah ngebut sprint gitu istilahnya ya. Sementara kita masih pakai mekanisme jalan yang pelan-pelan. Iya, sementara kelihatannya ini demokrasi, maaf saya tidak tahu itu betul atau enggak gitu, makin menimbulkan kritik gitu, bahwa sistem yang baru ini kelihatannya kok makin lama makin menjadi beban. Nah, bukan menjadi pilar pembangunan. Ini bagaimana? Kalau saya tidak sepakat. Sebenarnya demokrasi itu sendiri satu mekanisme yang baik untuk menggugah partisipasi dari lebih banyak masyarakat demi reformasi tadi, reformasi ya. Demokrasi itu satu instrumen yang penting juga untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam reformasi tadi, politik, ekonomi, atau model pembangunan misalnya. Justru di sini kita perlu memikirkan cara untuk memaksimalkan partisipasi yang konstruktif untuk reformasi itu sendiri. Dan itu yang kita masih buruk, boleh saya katakan. Jadi bukan jangan demokrasinya yang disalahkan, tapi bahwa cara mereka untuk kita untuk mengikut sertakan partisipasi masyarakat masih kurang. Dan yang kedua, dari segi pimpinan-pimpinan elitnya ini juga loh, yang di dalam negeri khususnya. Kadang-kadang visi mereka tadi, kesadaran mereka bahwa situasi di luar negeri itu begitu cepat berubah, cara orang lain di sana bernegosiasi juga harus lebih tegas, lebih menguntungkan bangsanya. Itu yang kita kurang. Ada yang mengatakan juga ini semua karena demokrasi ditunggangi oleh politisi busuk yang mau sekedar cari duit dari politik. Gitu. Tapi sayang sekali ini Bu Dina, waktu kita sudah habis.
Tapi saya percaya apa yang Anda ungkapkan tadi sangat bermanfaat bagi para pemirsa kita. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.